Media sosial terbukti membantu mengungkap kasus korupsi baik secara langsung maupun tidak. Berkat bantuan warganet, dugaan kejahatan pelaku korupsi berhasil dibongkar. Warganet pun dengan sukarela menelusuri aset-aset tersembunyi milik pelaku. Sebenarnya seberapa besar media sosial berperan dalam pengungkapan korupsi? Salah satu yang menarik perhatian publik ialah kasus dugaan korupsi PT Timah yang menjerat Harvey Muiz, suami dari Sandra Dewi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, sejumlah aset berupa mobil mewah milik Harvey disita oleh Kejaksaan Agung. Akun media sosial Sandra Dewi sempat menghilang karena diduga terdapat unggahan mobil-mobil mewah yang disita oleh Kejagung. Masih dari kasus Timah, tersangka Helena Lim, perempuan yang dijuluki Crazy Rich dari PIK itu sering membagikan kehidupan glamor dirinya melalui media sosial. Dalam unggahannya, Helena kerap memamerkan barang-barang mewah miliknya, mulai dari mobil, sepatu, perlengkapan makan, hingga kamar mandinya yang wah. Dalam kasus Timah, Helena dijerat dengan dugaan korupsi dan pencucian uang. Ketika rumahnya digeledah, penyidik menyita uang 10 miliar rupiah dan 2 juta dolar Singapura. Dalam beberapa kasus, platform media sosial telah membantu pengungkapan kasus. Apabila kita ingat, berawal dari kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandisatrio, terungkap kasus gratifikasi pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo. Masih terkait media sosial, Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono disorot karena munculnya unggahan video yang menunjukkan sebuah rumah mewah di Jakarta Timur yang disebut sebagai miliknya. Dari media sosial pula terungkap bahwa anak dan istrinya kerap berlibur serta menggunakan barang mewah. Menurut peneliti Pusat Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman, beberapa contoh kasus korupsi tersebut terungkap karena peran warganet, bukan berawal dari investigasi penegak hukum. Di sisi lain, banyaknya kasus yang viral menunjukkan lemahnya deteksi dini atau pengawasan dari otoritas terkait, termasuk oleh penegak hukum. Akibatnya, yang terjadi adalah penegakan hukum berdasarkan viralitas di media sosial, bukan penegakan hukum karena pengawasan internal atau investigasi.